Kerajaan Gua Talo adalah sebuah kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Jazirah Selatan dan pesisir barat Semenanjung yang didiami oleh suku Makassar. Sultan Hasanuddin adalah Sultan Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Muhammad Bakir Imalumba Sidaeng Matawang Karaeng Bonto Mengapek. Setelah menaiki tahta, ia digelar Sultan Hasanuddin. Setelah meninggal, ia digelar Tumenangaribala Pangkana. Karena keberaniannya, ia dijuluki The Hanjes van het Oosten oleh Belanda, yang artinya ayam jantan dari timur. Ia dimakamkan di Katangka, Kabupaten Goa. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 087 TK 1973 tanggal 6 November 1973. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada 12 Januari 1631. Dia lahir dari pasangan Sultan Malikus Said, yaitu Sultan Goa yang ke-15, dengan pasangan Aisabelok Modaeng Takuntu. Jiwa kepemimpinannya sudah menonjol sejak kecil. Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas, dia juga pandai berdagang. Karena itulah dia memiliki jaringan dagang yang bagus hingga Makassar, bahkan dengan orang asing. Hasanuddin kecil mendapat pendidikan keagamaan di Masjid Bontoala. Sejak kecil, ia sering diajak ayahnya untuk menghadiri pertemuan penting dengan harapan dia bisa menyerap ilmu diplomasi dan strategi perang. Beberapa kali dia dipercaya menjadi delegasi untuk mengirimkan pesan ke berbagai kerajaan. Selain dari ayahnya, dia memperoleh bimbingan mengenai pemerintahan melalui Mangkubumi Kesultanan Goa, yaitu Karaeng Patingaloang. Nah, Sultan Malikus Said telah berwasiat supaya kerajaannya bisa diteruskan oleh Hasanuddin. Sultan Hasanuddin juga merupakan guru dari Arung Palaka, salah satu Sultan Bone yang kelak akan berkongsi dengan Belanda untuk menjatuhkan Kesultanan Goa. Pada pertengahan abad ke-17, Kompani Belanda berusaha monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Setelah berhasil mengadakan penghitungan dengan orang-orang Spanyol dan Portugis, Kompani Belanda memaksa orang-orang negeri menjual dengan harga yang ditetapkan oleh mereka. Selain itu, Kompani menyuruh tebang pohon pala dan cengkeh di beberapa tempat supaya rempah-rempah jangan terlalu banyak. Maka Sultan Hasanuddin menolak keras kehendak itu, sebab yang demikian adalah bertentangan dengan kehendak Allah. Untuk itu, Sultan Hasanuddin pernah mengucapkan kepada Kompani, marilah berniaga bersama-sama, mengadu untuk dengan sebab kegiatan. Tetapi Kompani tidak mau sebab dia telah melihat besarnya keuntungan di negeri ini. Sedangkan Sultan Hasanuddin memandang bahwa cara yang demikian itu adalah kezaliman. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang dikenal sebagai ayam jantan dari timur, kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya. Keberhasilan dalam pengelolaan perdagangan di wilayah Indonesia Timur menjadikan Makassar sebagai pusat ekonomi yang kuat. Di samping itu, Sultan Hasanuddin juga menunjukkan perhatiannya pada pengembangan kebudayaan Islam dan pendidikan. Pengantar kerajaan keemasan di bidang sosial. Namun kejayaannya ini tidak berlangsung selamanya. Keberatan Sultan Hasanuddin terhadap campur tangan Belanda di Ambon yang mengganggu aktivitas perdagangan dan merugikan masyarakat, membawa pada perlawanan terhadap penjajah. VOC Belanda menyerang pada tahun 1660, tetapi belum berhasil menundukkan Kesultanan Goa. Pada tahun 1667, VOC Belanda yang kala itu berada di bawah pimpinan Cornelis Bloemen beserta sekutunya kembali menyerang Makassar. Pertempuran berlangsung di mana-mana, hingga pada akhirnya Kesultanan Goa terdesak dan makin lemah. Sehingga dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667 yang berada di Bungaya. Goa yang merasa dirugikan mengadakan perlawanan lagi. Pertempuran kembali pecah pada tahun 1669.
Sayangnya, Belanda menggunakan strategi adu domba yang licik, memicu perang Makassar dan ultimately mengantarkan kerajaan ke jurang keruntuhan. Akhirnya, Company berhasil menguasai benteng terkuat Goa, yaitu Benteng Sombapu pada tanggal 24 Juni 1669. Sultan Hasanuddin menyerah dan terpaksa meletakkan tahta pada 12 Juni 1670. Tepat setahun setelah kekalahan telak itu, ia meninggal dunia dalam usia yang masih cukup muda, yakni 39 tahun. Ia wafat dikarenakan penyakit ari-ari yang beliau alami. Sepeninggalan Sultan Hasanuddin, perlawanan terhadap VOC memang beberapa kali dilancarkan, meskipun dalam skala yang kecil dan nyaris selalu bisa dipatahkan. Namun, Kesultanan Goa tidak pernah lagi mencapai kejayaan seperti yang pernah dinikmati pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Makam Sultan Hasanuddin berupa kompleks makam Raja-Raja Goa. Makam ini terletak di Bukit Tamalate, Jalan Palatikang, Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombapu, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Selain Sultan Hasanuddin dan Raja Goa lainnya, di kompleks makam ini juga terletak makam istri dan anak dari Sultan Hasanuddin.